Bocoran Garuda Calling pilihan Patrick Kluivert, 2 nama dipublish. Pesan Sintayong, sang pembangun fondasi skuad Garuda. 2 wingback berlabel Timnas Indonesia alami kenaikan market value. Patrick Kluivert kehilangan 2 pemain andalan lawan Cina. Post like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dua wingback berlabel Timnas Indonesia alami kenaikan market value. Sejarah telah ditulis di rumput hijau. Tak bisa dipungkiri lagi karena Timnas Indonesia dan para pemain skuad Garuda sekarang agak famous di ajang internasional, membuat sejumlah nama termasuk 2 pemain yang berlaga di Thailand alami kenaikan market value. Dari beberapa liga luar negeri, nampaknya Liga Thailand masih jadi satu kompetisi di persepak bolaan Asia yang memiliki kualitas liga yang cukup baik. Beberapa pemain yang dianggap cukup sukses saat berlaga di Thailand adalah Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Duo wingback Timnas Indonesia ini sukses menapaki karir yang cukup gemilang bersama klub-klub Liga Thailand. Asnawi Mangkualam kini selalu menjadi andalan di tim papan atas Thai League 1 tersebut. Di sisi lain, rekannya di Timnas Indonesia yakni Pratama Arhan menunjukkan performa yang terbilang cukup luar biasa kendati baru berkompetisi di Liga Thailand selama kurang lebih 5 bulan. Bahkan, dirinya saat ini menjadi pilihan utama di sektor bek kiri klub True Bangkok United. Performa gemilang keduanya juga turut membuat nilai pasar atau market value kedua pemain tersebut mengalami peningkatan. Melansir dari laman transfermarkt.co.id, nilai pasar dari Asnawi Mangkualam yang sebelumnya berada di angka 6,95 miliar pada bulan Desember 2024 lalu, kini meningkat ke angka 7,82 miliar rupiah per bulan Mei 2025 ini. Sementara itu rekannya di Timnas, yakni Pratama Arhan juga mengalami peningkatan yang cukup besar. Dari market value yang sebelumnya berada di angka 2,61 miliar, kini menjadi berada di angka 5,65 miliar per bulan Mei 2025 ini. Kondisi ini sendiri tentunya mencerminkan performa keduanya yang benar-benar cukup baik dalam kurun sekitar 6 bulan terakhir atau setidaknya di musim 2024-2025 ini. Patrick Kluivert kehilangan 2 pemain andalan lawan Cina. Hari apes memang gak ada di kalender. Masalah bisa datang kapan saja tanpa permisi. Namun bukan Timnas Indonesia namanya jika hanya berpangku tangan dan gak memiliki gebrakan yang mewah. Seperti yang kita tahu, kurang dari sebulan lagi Timnas Indonesia bakal melakoni laga hidup mati melawan Cina dan Jepang. Duel yang bakal menggetarkan seluruh Stadion Gelora Bung Karno ini bakal menjadi sejarah baru di rumput hijau. Dalam menghadapi laga itu, Kluivert tentunya punya cukup banyak waktu untuk memantau pemain-pemain Timnas Indonesia yang berlaga di level klub. Besar kemungkinan sebanyak 27 pemain akan dipanggil untuk 2 laga sisa kontra Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Batas akhir pemanggilan pemain biasanya 1 pekan sebelum laga pertama. Nama-nama yang dipanggil tentu masih belum diketahui karena itu hak prerogatif Kluivert selaku pelatih. Namun, setidaknya 2 yang dipastikan akan dicoret untuk pertandingan melawan Cina. 2 sosok itu adalah Marcelino Ferdinand dan Martin Paes. Kedua pemain itu dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning usai laga kontra Timnas Bahrain pada 25 Maret. Walau begitu, Marcelino dan Paes tetap menjadi bagian dari 27 pemain yang dipanggil, sebab mereka bakal bebas dari hukuman pada laga terakhir melawan Jepang. Absennya Marcelino dan Paes tidak akan membuat Kluivert pusing dan mati gebrakan. Masih cukup banyak pemain yang bisa mengisi kekosongannya nantinya. Ebi Laudero misalnya berpotensi debut untuk menggantikan kiper FC Dallas tersebut. Sedangkan beberapa pemain dapat dipasang untuk mengisi tempat Marcelino. Egy Maulana Fikri bisa dipanggil jika tak mengalami cedera. Jadi, apakah strategi Patrick Kluivert ini bakal gacor nantinya? Menarik untuk dinantikan. Pesan Sintayong, sang pembangun fondasi skuad Garuda. Kalau biasanya nama mantan itu selalu erat kaitannya dengan sampah dan konotasi negatif lainnya,
Kali ini nggak berlaku dengan mantan kita satu ini. Maksudnya mantan timnas Indonesia yang bahkan para supporter dan fans pasti setuju kalau ini jadi mantan terindah yang pernah kita miliki. Ya, adalah Sintayong yang meski telah usai menukangi skuad Garuda, namun perhatiannya masih sama seperti dulu, selalu ingin melihat nama Garuda terbang lebih tinggi. Indonesia memang sudah mengoleksi 9 poin di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, poin tersebut belum sepenuhnya aman. Pasukan Clifford harus menang atas Cina atau Jepang agar skuad Garuda bisa lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Terkait kans timnas Indonesia untuk bisa lolos ke babak keempat, Sintayong yakin hal itu bisa diraih oleh mantan anak asuhnya. Mantan pelatih asal Korea itu dalam pernyataan terbarunya kepada 442 Korea mengungkit jasanya membangun fondasi tim merah putih. Secara pribadi, saya rasa timnas Indonesia bisa lolos ke babak keempat. Basis pemainnya tidak buruk, ucap Sintayong. Lebih lanjut, mantan pelatih dari negara yang terkenal dengan drakornya itu mengatakan bahwa ia masih memiliki rasa sayang kepada para pemain yang telah ia didik selama 5 tahun. Tak lupa, Sintayong juga menaruh hormat kepada supporter timnas Indonesia. Tentu saja, tambahan dukungan dari mantan terindah kita ini jadi suntikan motivasi tersendiri dan menambah gairah timnas Indonesia untuk semakin semangat menatap laga melawan Cina dan Jepang mendatang. Bocoran Garuda Calling pilihan Patrick Kluivert, 2 nama dipublish. Meskipun nanti di laga melawan Cina, timnas Indonesia harus kehilangan 2 pemain pilarnya, Patrick Kluivert dan Erick Thohir baru-baru ini membocorkan nama baru yang bakal bergabung dengan skuad Garuda. Memang sejauh ini pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert belum mengumumkan daftar pemain yang akan dipanggilnya. Namun sebelum menghadapi laga krusial, skuad Garuda bakal melakoni TC di Bali pada 26 Mei. TC itu harus dimaksimalkan dengan baik oleh Patrick Kluivert. Lantas, siapa saja pemain yang akan dipanggil TC nanti? Ketua Umum PSSI Erick Thohir membocorkan 2 nama yang pasti dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Kedua pemain itu adalah Ole Romney dan Marcelino Ferdinand. Kedua pemain itu sama-sama membela klub kasta kedua Inggris Oxford United. Erick Thohir sebelumnya senang mendengar kabar Ole Romney yang tampil sejak menit pertama saat Oxford United melawan Swansea City pada laga terakhir EFL Championship 2024-2025 di Swansea Stadium pekan lalu. Ditambah lagi, ia melihat ada nama Marcelino Ferdinand di daftar pemain cadangan Oxford United. Benar saja, Marcelino Ferdinand diberikan kesempatan bermain untuk menggantikan Ole Romney di sisa 15 menit terakhir babak kedua. Erick Thohir berharap pengalaman itu bisa dibawa kedua pemain Oxford United untuk menghadapi Cina dan Jepang. Apalagi PSSI menargetkan timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.